Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa weekend kita jawab-jawab pertanyaan teman-teman yang dari Instagram. Terima kasih teman-teman udah nanya, dan ini lumayan menarik-menarik juga nih hari ini. Ada yang santai-santai, ada yang serius-serius gitu. Oke, kita langsung aja bahas. Dan kita baru selesai event juga, by the way. Aku mengucapkan terima kasih antusias teman-teman yang udah join event kita. Dan yang belum kebagian kursi atau reservasinya habis, mungkin bisa nantikan next event kita. Oke, terus terima kasih supportnya. Langsung aja kita ke pertanyaan. Let's go. Hai semuanya, sponsor video kita untuk hari ini adalah sebuah rekomendasi cara baru untuk menghasilkan uang di Indonesia. Yang belum lama ini kami lihat, mereka namanya adalah XM. XM ini adalah platform trading yang beroperasi secara global yang menurut klaimnya adalah broker yang dapat diandalkan, aman, serta terpercaya. XM ini menawarkan harga yang adil dan mereka dikenal secara global juga. Kalau kita misalkan melihat kan ya, zaman sekarang itu kan mengembangkan sumber penghasilan lain atau alternatif itu kan vital. Pandemik itu udah jadi titik di mana orang-orang mulai belajar memahami pasar keuangan. Nah, apalagi kalau misalkan kita bisa untuk menghasilkan uang sementara pasar jatuh maupun pasar naik, itu kan lebih mantap lagi. Apalagi dengan adanya perdagangan aset kripto, mata uang lain, emas, dan lain-lainnya juga. Nah, XM ini jadi menarik karena seperti yang kalian lihat mereka memiliki: satu, ada dukungan pelanggan atau customer support yang dapat banyak penghargaan. Kedua, ada bonus deposit yang banyak dan transparan. Jadi ini kayak nambahin modal kita untuk trading. Ketiga, promosi tiap musim yang mana bisa membagikan hadiah gadget, kendaraan, cash, atau bonus lainnya. Terus ada juga spread dagang yang rendah. Selain itu, aplikasi selulernya pun ramah untuk kalian gunakan. Bisa trading dimanapun, kapanpun kalian mau. Ada juga paket edukasi dalam banyak bahasa, Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lain yang lebih banyak. Untuk setor dan penarikan juga itu cepat. Ada metode lewat bank online atau dompet lokal. Dan terakhir guys, mereka baru saja juga meluncurkan produk baru yang adalah kripto yang mungkin banyak dari kita semua sini memang sangat sukai. Jadi, semua trader bisa memilih aset preferensi mereka, membuka satu akun untuk merasakan bonus-bonus yang tadi kami sebutkan. Bisa sambil berinvestasi ke dalam pasar global. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau misalkan kalian ada yang tertarik dengan XM platform trading ini, silakan klik link di deskripsi dan kalian bisa mulai trading sekarang dengan informasi yang kami miliki. Terima kasih kepada XM World yang sudah mensponsori video kita untuk hari ini. Pertanyaan pertama, Bang, bahas tokoh berpengaruh di dunia kripto macam video CZ kemarin. Mantap tuh video dari Ezioria. Aduh, ini keren nih. Jadi mau bahas siapa nih lagi nextnya nih? Mungkin David bisa kasih referensi berapa? Ya, mungkin kalau misalkan kalian ada beberapa figur kripto yang menarik bisa di komen di bawah. Tapi kalau yang udah kami rencanain sih memang setelah CZ mungkin si SBF ya. Sam Bankman-Friednya yang FTX, Alameda, Solana, yang orang-orang di balik itu. Yang kemarin juga banyak bangkrut terus ikutan bantuin ngasih duit juga kan. Benar. Palingan dia gitu kan. Karena yang kaya-kaya gitu kan, kayak CZ kaya, sukses gitu kan, SBF juga. Dan mungkin sama Vitalik Buterin juga palingan. Karena ya dia umur berapa, 18 atau berapa kalau nggak salah udah nulis white paper gitu kan. Jadi mungkin ada kisah-kisah kesuksesan juga yang menarik bisa dibahas. Tapi gimana nih kalau misalkan kalian ada request bisa komentar di bawah. Benar. Tokoh siapa? Langsung aja komen di bawah, mungkin mau Dokwon gitu kan, nanti kita list ya. Oke. Dokwon. Oke, langsung aja kita next pertanyaan nomor 2. Kita masih sesi santai dulu untuk awal. Nomor 2 dari Mr. Z2276. Bang, nonton anime gitu. Nih aku taunya Naruto doang nih, by the way nih. Mungkin David nih. Fase wibu saya sudah berakhir sih. Dulu ya lumayan suka nonton anime. Beberapa ya banyak sih sebenarnya. Banyak. Ya, sekarang juga masih rada. Akhir-akhir ini cuma nonton Spy X Family doang sih yang ada di Netflix. Sampai beli bajunya kemarin dari Uniqlo. Yang limited itu ya? Iya, yang limited. Kemarin langsung sold out juga cepet. Tapi selain itu ya udah jarang sih sebenarnya, karena lebih tertarik ke kripto. Bahkan kalau udah di luar jam kerja pun kadang masih suka, kalau nggak main game, nggak nonton film ya baca-baca kripto sih. Bener. Nge-scroll website atau kayak Twitter gitu. Tapi ya dulu dulu artinya sering maraton anime. Dulu paling bisa dibilang bau bawang sih karena jadi wibu, tapi ya udah berlalu.
Oke, kita lanjut aja ya Boleh. pertanyaan lebih serius nih. Oke, lanjut aja ke pertanyaan nomor 3. Bli, kira-kira nih kapan nih tanggalnya hal yang memungkinkan Bitcoin turun lebih dalam dari Brad Pitt? Nah, ini juga nih pertanyaan satunya lagi agak mirip nih tentang pasar. Pertanyaan nomor 4 yaitu, Bang, pasar kripto kan lagi turun drastis dan ada isu mengatakan BTC akan terjun ke harga $10.000 dari Cuco Purba. Dan kalau dilihat sih dari analisa banyak orang sih mengatakan ada yang segini di bawah 10.000, ada yang di atas 10.000. Bebas sih berargumen kan namanya opini juga ya. Nah, dari David gimana nih? Ya benar kata beliau, sebenarnya yang kami bagikan pun juga termasuk dari opini gitu kan, karena nggak ada dari orang-orang yang di pasar keuangan yang tahu tentang masa depan, tentang harga setelah ini apa, tentang harga ya misalkan sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau bahkan waktu yang lebih panjang. Jadi memang kalau kita ngomongin soal isu, argumen, itu memang banyak yang bilang oh mungkin bakal turun di bawah 10.000, mungkin bahkan si pertanyaan ini sampai harga 1.000 gitu kan. 1.000 kayak wah parah juga, kayak dunia kiamat sih. Tapi kalau misalkan BTC turun ke 0 kan juga nggak ada yang tahu gitu kan. Misalkan BTC bener-bener hancur, ada yang berargumen percaya begitu, kami sih enggak, tapi banyak orang yang percaya kayak gitu juga. Intinya ya kalau soal pasar keuangan nggak pernah ada yang tahu masa depan, dan kalau kita ngeliat secara historis, siklus ini pun tidak jauh berbeda dengan sejarah sebelum-sebelumnya. Selalu setiap kali pasar turun drastis, itu pasti banyak isu-isu yang negatif. Jadi setiap kali harga itu turun, orang-orang pun juga jadi emosional gitu kan, lebih stres, lebih gampang panik. Jadi akhirnya banyak argumen yang negatif jadi gampang kemakan, terus akhirnya disebar-sebarin, dibilangin kalau wah ternyata bener nih BTC akan turun jadi 0. Bahkan ada websitenya sendiri kok yang melacak udah berapa puluh kali BTC dibilang bakal hancur. Udah berpuluh-puluh kali, kalau nggak salah malah ratusan kali dibilang BTC bakal go to zero, bakal hancur, bakal hilang. Terus kalau mantul semakin terbangnya tinggi lagi gitu kan. Setiap kali dibilang mau jatuh, naiknya lebih tinggi dari all time high sebelumnya. Jadi siklus ini kemungkinan tidak jauh berbeda dengan sejarah sebelum-sebelumnya. Selalu begitu saat turun drastis, banyak isu, banyak argumen, tapi misalkan nanti koreksinya udah terlalu dalam, terus ada banyak orang yang percaya dengan Bitcoin mulai masukin duit, udah deh nanti mantul terbang tinggi lagi. Dan dalam kasus ini kalau misalkan ngomongin cuman $1.000 dengan supply yang 19 juta, market cap-nya rendah juga, bahkan serendah altcoins nanti. Gitu kan Bitcoin-nya. Nah, yang perlu kita tahu, kalau misalkan kita mau melacak sesuatu, kita lebih baik melacak whales atau institusi atau orang-orang yang modalnya besar, atau melacak pengadopsi yang bener-bener punya keyakinan tinggi. Jangan melacak investor retail yang cuman ikut-ikutan FOMO. Karena kalau kita melacak mereka, wah ini orang-orangnya masuk nih bakal bullish, terus mereka ternyata nggak terbang agak lama, pasti keluar lagi dari pasar. Jadi harus yang keyakinannya tinggi, modalnya besar, atau kayak institusi yang punya alasan tertentu. Kalau kita melacak mereka akumulasi Bitcoin, itu mereka jadi fondasi nanti. Setiap kali mereka masuk gitu kan, itu jadi fondasi. Anggapannya kayak tangganya jadi lebih tinggi. Jadi misalkan nanti mau jatuh, ada batasnya gitu loh yang menolong. Ya kalau di bahasa teknikalnya kan support gitu kan, ada supportnya. Nanti misalkan mereka udah mulai akumulasi semakin banyak, yang mana sekarang pun kalau ngeliat dari on-chain mereka akumulasi whales dan kawan-kawan, dimana mereka terus lanjut itu. Dan investor retail kayak kita mungkin udah nyerah, udah berhenti menjual. Nah Bitcoin itu akan mantul terbang tinggi lagi. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, jadi istilahnya kayak analisis on-chain lah ya. Dan ada hubungannya sama teknikal yang tadi titik support itu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kalau ngelacak itu dari para holder dompet-dompet whales tuh. Apakah di bear market whales itu akumulasi atau masih hold atau sell. Nah, itu sih yang penting kan dari pasar yang sebenarnya teman-teman harus lihat gitu. Jadi jangan lihat dari kayak David bilang kan retail aja yang kena trust isu langsung sebar-sebar di grup dan lain-lain, itu jangan kemakan yang kayak gitu. Jadi kita lihat yang pasti. Nah kalau diingat sih dari kondisi global ya emang lagi nggak baik-baik aja, apalagi kayak minggu-minggu ini tuh lagi dihantam nih berita-berita. Aku baca berita kayak Celsius udah bangkrut kan. Dan ada lagi satu nih si Mt. Gox sih yang exchange dulu itu lagi dia katanya mau ngembaliin dana kan, biarpun nggak 100% itu jumlahnya ratusan ribu BTC. Lumayan. Nah kalau itu disebar dan para pengguna aja dulu itu jual, itu lumayan berdampak juga ke market itu. Tapi jangan panik, tetap kita itu update kan gitu juga itu. Gitu sih kalau logikanya orang-orang enggak dijual pas dimurah sih kan gitu istilahnya ya. Gitu aja mungkin dari aku tambahannya, langsung aja kita next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 5.
Kak, tanya koin apa aja yang cocok di hold jangka panjang dengan modal yang kecil. Oke, dari Bobby Harisandi. Nah, gimana nih dulu Fit? Oke, jawabannya ya untuk koin yang cocok di hold jangka panjang, jawabannya sebenarnya klise, itu lagi Bitcoin dan Ethereum. Nah, kenapa alasannya? Mungkin kalian udah merasa kayak wah udahlah bosen Bitcoin Ethereum mulu gitu kan. Tapi kalian perlu tahu alasannya kenapa ini yang patut di hold jangka panjang. Modal kecil itu nggak masalah meskipun harga mereka mahal. Jadi oke lah modal kita sedikit gitu kan, mungkin berapa juta paling banyak gitu kan, nggak sampai kayak ratusan atau miliaran. Nah terus kita mau masuk Bitcoin Ethereum, sedangkan harganya pun udah di ratusan juta sih Bitcoin. Nggak masalah, karena sebenarnya ya yang penting tuh asetnya yang kita beli bagus atau enggak secara fundamental. Kalau misalkan ya kita ngelihat kan banyak banget mungkin di komentar juga beberapa saat ini gitu kan ngelihat harganya pada turun tapi tetap mahal gitu kan. Gimana caranya kita bikin itu masuk akal di pikiran bahwa ini akan menguntungkan. Soalnya kita nggak punya satu BTC gitu loh, cuman 0, berapa persen doang gitu kan. Nah, kalau ngelihat audiens itu kami sadar banyak yang melakukan kesalahan berpikir, ini namanya unit bias. Nah ini udah pernah kami bahas di video YouTube sebelumnya. Untuk unit bias ini kesalahan berpikir yang perlu kita hindari. Karena unit bias itu kecenderungan orang untuk pengen megang satu unit utuh. Jadi ngerasa kalau misalkan setengah atau 0, berapa, ngerasa kayak kurang. Pengennya harus minimal satu unit utuh. Nah itu kesalahan berpikir. Karena orang-orang percaya kalau satu utuh itu lebih optimal gitu kan. Dan mereka pengen dapetin itu semua, baru mereka merasa puas. Contohnya nih ya, orang-orang tuh lebih suka beli satu unit utuh koin atau token daripada yang sebagian atau persenan. Itulah kenapa popularitas meme coins itu meledak banget. Orang-orang lebih milih megang 500 Doge gitu kan daripada megang 0,005 BTC. Karena mereka pikir wah ini cuma dikit, cuma 0,0005 BTC, daripada megang berapa ratus Doge atau berapa ribu altcoins lain yang lebih kecil. Ya padahal yang lebih berharga itu si BTC-nya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu unit bias ini perlu kita hindari kesalahan berpikirnya. Nggak masalah modal kecil kalau asetnya bagus, itu lebih bermanfaat buat kita nanti di portofolio. Nah jangan beli token hanya karena harga. Kita perlu lihat nilai sama market cap sama supply-nya itu gimana. Karena ada dua hal yang penting tuh kalian ingat itu. Yang pertama, kalau beli altcoins yang kecil gitu kan, yang bener-bener kelihatannya wah ini lebih murah nih, harganya bisa terbang lebih tinggi. Yang pertama, itu risikonya lebih besar dari segi brand awareness atau network effect. Artinya apa? Ya bahasa sederhananya seberapa terkenal mereka gitu kan. Kalau misalkan kita lihat ya, orang ngomongin kripto tuh udah pernah dengar Bitcoin, udah pernah dengar Ethereum, tapi belum tentu mereka udah dengar Avalanche atau kayak Solana, belum tentu. Oke, mereka memang sudah banyak yang terkenal dan ada hype-nya. Tapi secara mayoritas Bitcoin itu udah kayak kalau kripto Bitcoin, kalau Bitcoin ya kripto gitu kan. Nah, risikonya kalau orang-orang udah hilang momentum, pasar turun, terus orang-orang pada keluar dari pasar, nggak ada yang tertarik, nggak ada yang denger kabar, apalagi misalkan proyeknya jarang update gitu kan. Ya udah, sulit menarik adopsi lagi. Karena udah nggak menarik, momentumnya udah hilang, dan nanti untuk mencari adopsi dari penggunaan yang baru itu semakin berat, makin sulit. Itu risiko pertama. Brandnya itu sulit untuk narik nama, jadi terkenal. Terus yang kedua, semakin kecil potensi terbang tingginya, semakin kecil juga potensi jatuhnya. Logikanya masuk kan? Jadi kayak semakin kecil potensi terbang, semakin kecil jatuh rontoknya juga. Bayangkan gini nih, kalau misalkan kalian bingung, bayangkan ada whales gitu kan. Ada koin market capnya cuman 1 juta rupiah. Atau ya 10 juta lah, anggap 10 juta rupiah. Terus ada whales masuk bawa 90 juta. Akhirnya market capnya jadi 100 juta rupiah. Artinya apa? Yang beli di market cap 10 juta naik 10 kali lipat jadi 100 juta. Tapi kalau si satu orang whales ini udah bosan sama koinnya, terus dia mau keluar, turunnya 90%, balik lagi gitu kan ke minus 90%. Jadi investornya tuh bisa minus 90% hanya dalam sehari pas si whalesnya keluar. Nah itu risikonya. Semakin gede potensi terbang, semakin gede potensi untuk jatuhnya juga. Sedangkan kalau kayak Bitcoin Ethereum, oke lah, nggak mungkin kayak ngasih 100 kali lipat lagi kayak altcoins gitu kan. Karena market capnya gede, sulit untuk bisa mendorong naik. Tapi begitu pula sulit untuk bisa dibawa turun. Karena nggak ada cuman kayak 1 atau 5 whales yang mengendalikan supply-nya. Jadi itu sih, kan sayang juga modal udah kecil, masuk ke altcoins,
hilang 90%. Udah modalnya kecil, hilangnya cepet dalam semalam gitu kan. Jadi lebih baik diparkir aja di koin yang bagus secara jangka panjang kayak Bitcoin atau Ethereum. Nah, mungkin simpelnya aku mau nambahin nih. Misalnya ketika kita lagi riset koin nih, kayak kita lihat tuh dari BSC scan-nya kan ada tuh jumlah holdernya berapa persen setiap wallet. Kalau udah ada yang misalnya udah koin micin, habis itu ada yang satu wallet ini megangnya lebih dari 50%, itu kan udah deg-degan beli gitu. Misalnya dia out, ya udah anjlok harganya gitu. Bener. Istilahnya. Nah, jadi itu sih untuk riset simpelnya untuk teman-teman. Jadi nggak ada damasi banyak. Udah Big David yang jelasin tadi banyak. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pandangan tim RR tentang koin atau token exchange seperti BNB, MX, Bit, Crow, dan lain-lain dari Rafli Him. Nah, gimana nih? Banyak sih. Menurutku kayak di Bit kan ada di Bybit ya. Terus itu ada crypto.com, ada MX. Dia kayak punya fungsinya sesuai exchange-nya sih, lebih tepatnya ya. Kecuali FTX dia udah juga ada tapi nggak disebutin. Oh iya, FTX FTT juga. gitu. FTT. Jadi fungsinya lebih basically ke exchange-nya sendiri ya. Maksudnya jarang untuk meluas ke luarnya. Pasti fokusnya di exchange kayak mungkin biaya trading atau dan lain-lain yang kayak si Bit ini kan ada launchpad-nya juga. Nah, kayak gitu sih. Mungkin dari David gimana nih? Oke. Kalau misalkan kita ngomongin token exchange cuman untuk di hold, sebenarnya nggak banyak dari mereka layak untuk diinvestasikan menurut pandangan kami, menurut opini kami. Nah, kalau kita megang tokennya kadang kan ada bonus ya. Ada bonus kayak trading fee atau kayak misalkan yang tadi disebutin Bybit ada launchpad, terus dapat token-token baru gitu kan. Kalau dipakai dan ada utilitasnya, itu bisa berguna dan bermanfaat untuk kita. Bagus kalau di situ. Tapi kalau pertanyaannya cuma untuk hold, misalkan cuma didiemin di porto, nggak banyak dari ini yang layak untuk diinvestasikan menurut opini kami. Nah, kalau misalkan kita ngomong ini dari banyak token exchange yang ada, sebenarnya BNB itu satu-satunya yang kuat secara fundamental dibandingkan kawan-kawannya ini. Karena kenapa? Menurut kami yang lain itu belum sebanding gitu dalam hal fundamental. Yang kita lihat itu fundamental apa sih? Yang kita lihat itu fundamentalnya si BNB ya. Dia itu merupakan token yang akan dipakai dalam exchange nomor 1 di dunia. Exchange kripto nomor 1 di dunia masih Binance sampai sekarang. Dan brand awareness-nya tuh benar-benar tinggi, benar-benar besar. Semua orang, ya nggak semua orang sih, tapi semua orang mungkin pernah dengar, cuman banyak yang pakai gitu kan. Dengan trading volume yang lumayan tinggi juga, dan utilitasnya tuh macam-macam di dalam Binance Exchange gitu kan. Itu satu ya, utilitas di dalam exchange kripto terbesar di dunia. Yang kedua, ada utilitas untuk BNB Chain sendiri. Jadi BNB Chain pun sendiri itu kayak udah pelopornya yang alternatif dari Ethereum. Jadi sebelum ada fork dari yang lainnya, si BNB udah bikin duluan, si BSC dulu namanya sebelum ganti, Binance Smart Chain. Akhirnya yang terlalu merasa mahal di Ethereum masuk ke sana. Akhirnya daripada mahal di Uniswap, mereka pada main misalnya di PancakeSwap gitu kan. Akhirnya ya udah, itu dua exchange nomor 1 di dunia sama BNB Chain, kompetitor Ethereum yang nomor 1 gitu kan setelah Ethereum. Nah, itu aja dua udah banyak banget utilitasnya, jadi bagus secara fundamental. Selain itu, dari sisi supply pun dibantu, supply-nya terbatas, nggak nambah-nambah terus. Terus yang keempatnya ada sistem pembakaran, ada burning. Jadi selain terbatas, deflasi juga karena berkurang. Jadi 4 ini yang bikin fundamental BNB bagus. Dan selama adopsi Binance itu semakin kuat sebagai exchange, adopsi BNB Chain tetap relevan, itu mereka bakal tetap ada permintaan untuk token BNB. Sedangkan kalau untuk yang lain-lainnya sih, secara fundamental masih belum bisa kita lihat sekuat BNB. Jadi belum worth it untuk di hold untuk jangka panjang. Kita lihat aja ketahuan kok dari market cap kan, si BNB nomor 3 gitu kan. Yang lainnya masih di bawah semua. Jadi gitu sih kurang lebihnya. Oke. Iya sih, banyak juga token exchange kan, dan juga tergantung ekosistem exchange-nya sendiri kan. Jadi kalau BNB ya pasti udah besar lah gitu. Jadi kalau saran hold mungkin nggak terlalu ya, tapi kita nggak tetap kembali ke teman-teman ya, kayak di member juga kan banyak ada teman-teman yang BNB, suka BNB. Kita nggak menyalahkan itu gitu kan, tergantung tujuan belinya masing-masing pakai apa gitu. Jadi itu aja sih kalau jujur dari aku sih. Mungkin beberapa di exchange ada sih aku megang token exchange karena mau digunain untuk apa gitu. Ya, kalau ada kegunaannya bagus. Itu aja sih. Kalau untuk holder jangka panjang sih mungkin yang blue chip dulu prioritas gitu aja. Oke, kita langsung next pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan nomor 7.
Bahas ekosistem Cosmos seperti masa depan Osmosis, Juno dan lain-lain. Oke, dari bagus.ia. Nah, kalau ini sih kemarin David udah buat artikel. Misalnya di member ya, khusus member RR, di artikel di website kemarin tentang Cosmos. Jadi mungkin kalau dibahas di YouTube menarik juga nih kayaknya. Mungkin next lah ya kita bisa bahas untuk Beli David ya, karena Beli David sih udah dalam di ekosistem Cosmos. Gimana di Beli David? Iya, tertarik sih kami untuk bahas lebih lanjut, soalnya salah satu ekosistem multi-chain yang bagus. Jadi kalau misalkan kalian subscribe, nggak mungkin ketinggalan videonya soal Cosmos nanti di YouTube. Itu bakal bahas lebih lanjut. Cuman kalau yang udah jadi member ya udah bisa lihat sekarang, udah bisa baca. Ada beberapa proyek yang kami bagikan itu layak untuk dipantau di ekosistem Cosmos gitu. Oke, kita next saja pertanyaannya. Pertanyaan nomor 8. Kira-kira berapa tahun lagi kripto bisa berdampingan dengan mata uang rupiah sebagai pembayaran? Dari Rio Taufan. Kalau dibilang sebagai payment, kan kita belum ya di Indonesia, belum. Kita baru sebagai aset aja. Jadi kalau itu sih tergantung adopsi ya. Kalau aku baca-baca berita kayak adopsi sih di bear market pun masih banyak adopsi nih. Gitu kayak kemarin nih ada dari El Salvador, dia ngadain kayak event. Jadi semua ngundang beberapa bank sentral 40-an itu kayak dia diajarin pakai Lightning Network gitu, sebagai payment. Nah, jadi masih banyak lah adopsi. Mungkin kalau untuk Indonesia aku nggak tahu gitu. Lambat laun belum tahu juga gitu sih. Dari David gimana nih? Kemungkinannya sih kecil banget ya kalau mungkin menurut kami soal adopsi kripto jadi pembayaran. Karena kan El Salvador itu mengadopsi karena dia nggak punya mata uang sendiri kan. Dia menggunakan US dollar gitu kan. Jadi akhirnya dengan memiliki aset kripto sebagai opsi pembayaran lain, mereka jadi ada kedaulatan sendiri untuk mata uangnya daripada harus ngikut-ngikut sama si Amerika Serikat gitu kan. Sedangkan kita kan negara berdaulat dan kita punya rupiah sendiri. Jadi mungkin kemungkinannya kecil. Kalau misalkan ada pun palingan lama banget, nggak tahu kapan gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat secara singkat ya, posisi rupiah itu bahkan nggak sekuat sedominan mata uang lain kayak USD atau yen Jepang atau kayak British Pound dan lain-lain atau Euro. Itu semua kan dominasinya benar-benar kuat, dominan. Dan kalau mereka emang udah kuat dan megang banyak kedaulatan secara global, mereka mungkin bisa lebih fleksibel untuk untuk memberikan kripto sebagai opsi lain. Tapi rupiah sendiri pun nggak sekuat itu di mata global gitu kan, nggak seglobal itu penggunaannya dan perdagangan volumenya pun nggak sebesar itu. Jadi saat ini pun secara hukum kan kita lihat ya, hanya rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi yang lain-lain mungkin nggak dianggap, dan memang itu untuk kedaulatan negeri kita sendiri sih. Karena kalau misalkan nanti rupiah jadi ada kompetisi dari kripto, takutnya mungkin dominasinya berkurang dari rupiah. Terus selain itu juga lebih sulit untuk negara mengontrol gitu kan. Karena kan mata uang sebuah negara lah yang membuat pemerintah bisa mengontrol negara itu dari sisi moneter, dari sisi fiskal. Dan itulah yang membuat negara kita nanti jadi makin kuat, dan kita tahu bahwa oke, rupiah ini yang akan membantu kita dalam berbagai aspek. Kurang lebih itu sih. Jadi kemungkinannya kecil kalau kripto jadi alat pembayaran. Tapi misalkan kemungkinan yang kecil itu terjadi, mungkin masih lama juga dan membutuhkan membutuhkan adopsi yang benar-benar luar biasa sih untuk bisa sampai ke titik sana. Benar-benar. Apalagi kalau dilihat dari generasi, kalau terlalu dini kayak mungkin terlalu kaget gitu. Banyak masih orang yang belum tahu lah, belum aware tentang kripto juga gitu. Mungkin nggak tahu di masa depan 100 tahun lagi siapa tahu gitu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan nomor terakhir. Dengan sirkulasi supply BTC sekarang 19 juta sekian-sekian, maksimal di 21 juta. Apakah akan sebentar lagi habis? Dari Markus Ade. Nah, ini nih. Mungkin teman-teman ngiranya ada yang bilang kan beberapa mungkin ada ratusan tahun dan lain-lain, tapi kok ini lagi dikit nih suplainya udah mau maksimal nih. Nah, inilah namanya kayak ada sistemnya Bitcoin halving gitu kan beliau. Dari David gimana nih? Ya, jadi sebenarnya nggak sebentar lagi habis meskipun sisa 2 juta. Jadi kan ya kalau kita ngeliat 21 juta, terus kita udah 19 juta, rasanya kayak udah mayoritasnya udah masuk gitu kan. Berarti sisa 2 juta lagi cepet dong. Sebenarnya enggak, masih lama banget sebenarnya, masih cukup lama. Kayaknya di abad berikutnya sih, saya sih nggak ingat untuk waktunya berapa lama lagi. Tapi kurang lebih ada 100 tahunan lagi yang bisa dibilang setelah masa hidup saya palingnya. Karena ada siklus halving tiap 4 tahun.
Ada siklus halving di mana itu block rewardnya itu benar-benar berkurang, dipotong gitu kan. Jadi halving itu apa? Kayak bahasa Inggrisnya half, jadi setengah. Misalkan sebelumnya anggapannya ya 50 dipotong setengah jadi 25. Begitu seterusnya, akhirnya semakin dikit yang masuk ke peredaran. Jadi meskipun sisanya cuma 2 juta, masuknya ke peredaran tuh dikit, bukan makin banyak. Jadi ya masih agak lama sih. Nggak perlu khawatir, kayaknya ya kemungkinan banyak dari kita yang mungkin nonton ini nggak bakal lihat sampai ke 21 jutanya, kecuali memang ada yang hebat sih bisa umurnya ratusan tahun. Keren sih. Bisa diwariskan lah ya asetnya ya. Nah, kalau ngomongin warisan bisa. Jadi misalkan nanti ke generasi kita berikutnya, mereka bisa menyaksikan tuh 21 juta Bitcoin kayak apa. Mungkin ada party apa, mungkin nggak tahu nanti. Nanti surat wasiatnya pakai ledger aja jadinya. Nggak perlu tanah-tanah yang lainnya ribet gitu. Kalau dilihat dari aku baca-baca sih kan halving itu setiap 4 tahun gitu ya. Jadi kalau dari teknisnya yang aku baca sedikit, itu awalnya katanya 50 BTC per blok. Dari awal tahun 2010-an, 2009 gitu. Dan habis itu kalau sekarang ini kita udah melalui 3 halving berapa ya? Jadi sekarang 6,5 per blok. 6,5 BTC per bloknya gitu yang bisa dihasilkan oleh si miner gitu. Jadi kalau halving dalam sistemnya di sana itu ditulis setiap menghasilkan blok 210.000. Itu ada halving. Tapi kalau aku lihat sih mungkin ada yang lebih dan lain-lain ya, nggak tahu juga sistemnya karena aku bukan miners juga gitu. So, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Republik Rupiah biar nggak ketinggalan info penting dari kita. Thank you udah nonton sampai habis and cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!